Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Muhammad Reza Taufikur Rahman, salah satu asisten laboratorium fisika dasar ITS. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai percobaan yang berjudul tekanan hidrostatis pada tabung U yang memiliki tujuan untuk menentukan massa jenis atau densitas suatu fluida berdasarkan prinsip kesetimbangan tekanan pada tabung U. Percobaan tekanan hidrostatis pada tabung U didasarkan pada prinsip kesetimbangan tekanan hidrostatik. Kesetimbangan tekanan hidrostatik adalah kondisi di mana fluida berada dalam keadaan diam. Keadaan ini tercapai saat gaya gravitasi yang menarik materi ke bawah seimbang dengan gaya gradien tekanan yang mendorong ke atas. Agar kita mudah untuk memahami, kita bisa mengamati skematik dari percobaan tabung U sebagai berikut. Pada gambar tersebut, maksud dari fluida yang akan diukur densitasnya adalah pada fluida yang berwarna merah. Fluida yang digunakan harus memiliki densitas yang lebih kecil daripada air, agar dia bisa mengambang di atas air dan bersifat hidrofobik atau tidak bisa menyatu dengan air. Fluida di dalam tabung U sudah dalam keadaan setimbang, sehingga besar tekanan yang ada di titik A akan sama dengan tekanan yang ada di titik B. Dengan memisalkan ketinggian cairan di titik A adalah H1 dan ketinggian cairan di titik B adalah H2, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. PA sama dengan P0 ditambah ρ1 kali G kali H1 untuk tekanan hidrostatik di titik A dan titik B sebagai berikut. PB sama dengan P0 ditambah ρ2 kali G kali H2. Dengan P0 merupakan tekanan atmosfer dalam satuan Pascal, kemudian G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan ρ1 adalah densitas dari Aquades, serta ρ2 adalah densitas dari fluida yang digunakan dalam satuan kilogram per meter kubik. Karena tekanan di kedua titik sama, maka diperoleh hubungan antara keduanya yaitu sebagai berikut. ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Nilai densitas pada fluida yang akan kita gunakan dapat dicari menggunakan persamaan tersebut. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan tekanan hidrostatis pada tabung U. Di antaranya, 2 buah pipet yang akan kita gunakan untuk memasukkan fluida ke dalam tabung U. Kemudian di sini ada 1 buah syringe yang akan kita gunakan untuk memasukkan Aquades ke dalam tabung U. Kemudian di sini ada 2 buah gelas beker berukuran 100 ml yang akan kita gunakan sebagai wadah untuk fluidanya. Yang pertama ada baby oil yang akan kita uji densitasnya. Kemudian yang kedua ada IPM yang akan kita uji densitasnya juga. Kemudian di sini ada 1 buah gelas beker berukuran 1000 ml yang berisi Aquades yang akan kita gunakan sebagai fluida pembanding. Kemudian di sini ada 2 buah tabung U yang digunakan untuk mengukur ketinggian fluidanya. Terus kemudian yang di sini yang terakhir ada statif dan juga termometer, di mana statif di sini berfungsi sebagai penyangga termometernya dan termometer di sini sebagai pengukur suhu ruangan. Berikutnya merupakan alat kerja yang akan kita gunakan pada praktikum tekanan hidrostatis pada tabung U. Di antaranya yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan skema. Kemudian yang kedua, kita mengukur suhu ruangan menggunakan termometer alkohol. Kemudian yang ketiga, kita menuangkan fluida yang akan kita gunakan ke dalam wadah yang sudah tersedia, yakni ada baby oil, isopropil miristat, dan juga Aquades. Setelah kita tuangkan, kita ambil Aquades secukupnya. Kemudian di sini bisa dilihat, di sini menunjukkan skala 60. Kemudian kita akan kurangi sebanyak 10 mili hingga ke skala yang panjang di sini. Kita tuangkan ke dalam tabung U menggunakan syringe. Untuk penuangannya pelan-pelan ya teman-teman, biar tidak keluar sampean. Oke. Oke, setelah kita memasukkan Aquades ke dalam tabung U, kita lihat dulu di sini apakah sudah setimbang atau belum untuk fluidanya. Setelah setimbang, kita akan ambil IPM menggunakan pipet. Secukupnya saja. Oke. Setelah kita ambil menggunakan pipet, kita taruh gelas bekernya di sini. Nah, setelah itu kita paskan ujung pipet ke atas permukaan tabungnya. Untuk tetesannya sebanyak 30 tetes ketika kita memasukkan, dan pelan-pelan ya teman-teman biar bisa kita lihat tetesannya. Oke.
1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Oke, setelah sebanyak 30 tetes dimasukkan ke dalam tabung U, berikutnya kita akan mengamati apakah ini sudah setimbang atau belum. Ketika sudah setimbang, kita akan ukur untuk Y1, Y2, dan juga Y3. Untuk pengukuran Y1 itu dari dasar tabung sini hingga ke batas fluidanya di sini. Kemudian untuk Y2 itu dari dasar tabung hingga ke permukaan fluidanya. Kemudian untuk yang Y3 itu dari dasar hingga ke permukaan fluidanya yang di tabung sini. Nah, langkah-langkah tersebut kita lakukan untuk 5 kali pengulangan. Kemudian kita bersihkan dan buang cairannya yang ada di dalam sini. Kemudian kita akan melakukan pengulangan tersebut sebanyak 2 kali kembali. Jadi kita memasukkan aquades lagi ke dalam tabung U, kemudian kita masukkan fluida yang berupa IPM ini ke dalam tabung U itu sebanyak 30 tetes, sebanyak 5 kali pengulangan lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian catatan pembahasan pada praktikum tekanan hidrostatik pada tabung U. Di sini ketika kalian sudah melakukan praktikum dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan, kalian akan mendapatkan beberapa nilai parameter yang diukur, yakni ada Y1, Y2, dan juga Y3, di mana ketiga parameter tersebut memiliki satuan yakni cm. Nah, di sini sebagai contoh, saya menggunakan fluida isopropil miristat di suhu 23 derajat Celcius. Dan di sini terdapat 5 data setiap pengulangannya. Dan di percobaan tekanan isolasi pada tabung U ini dilakukan 2 kali pengulangan. Jadi totalnya ada 10 data. Nah, kemudian jika kalian sudah mengisi di tabel yang fluida isopropil miristat, itu kalian selanjutnya akan mengisi di bagian tabel untuk fluida baby oil. Di sini sama saja ada 10 data dengan 2 kali pengulangan. Dan setiap pengulangannya sebanyak 5 data, di mana nilai parameter yang didapatkan yaitu sama saja, yakni Y1, Y2, dan juga Y3. Oke, setelah kalian mengisi untuk data di tabelnya, kita akan menuju ke bagian contoh perhitungan. Nah, di sini saya memakai salah satu data yang ada di tabel tadi, yakni untuk fluida isopropil miristat, di mana diketahui di sini Y1 itu sebesar 10,2 cm, Y2 itu sebesar 22,1 cm, dan Y3 sebesar 20,3 cm. Dan kita kan ketika melakukan percobaan menggunakan fluida pembanding, yakni aquades, dan aquades memiliki densitas sebesar 0,995 gram per cm kubik. Setelah kalian cari-cari untuk nilai densitas teoritis IPM-nya menurut literatur yang ada, ini kita dapatkan sebagai nilai referensi itu untuk fluida IPM sebesar 0,852 gram per cm kubik. Nah, karena nilai-nilai tersebut sudah diketahui, tujuan kita kan ingin mencari nilai dari densitas fluida IPM dan juga persentase errornya. Nah, langkah-langkah tersebut dapat kita cari tahu menggunakan persamaan yang ada di atas, yang di bagian pendahuluan. Nah, itu kita bakal menggunakan persamaan yang ke-6, mana persamaannya itu adalah rho 1 dikalikan dengan H1 sama dengan rho 2 dikalikan dengan H2. Nah, di sini untuk nilai H1 dan H2-nya kita bisa cari dengan mengevaluasi atau mengkalkulasikan Y2 dan Y1-nya, di mana Y2 dikurangi Y1 itu merupakan H1, dan juga Y3 dikurangi Y1 itu sama dengan H2. Nah, untuk H1-nya, setelah kita substitusikan nilai yang diketahui, kita mendapatkan nilai H1-nya yaitu 10,1 cm, dan juga H2-nya itu sebesar 11,9 cm. Nah, ketika kita sudah mengetahui H1 dan juga H2, kemudian kita tujuannya kan mencari untuk rho 2-nya atau rho fluida IPM. Nah, untuk mencarinya itu kita menggunakan persamaan ini, rho 2 sama dengan H2 dibagi H1 dikalikan dengan rho 1 atau rho dari fluida aquadesnya. Nah, seperti dengan persamaan yang ada di bawah ini juga, dimana kita tinggal mensubstitusikan aja nilai yang sudah kita hitung sebelumnya, yakni H2 dan H1, serta mensubstitusikan nilai dari rho 1-nya atau rho aquadesnya. Nah,
ketika kita sudah melakukan substitusi di sini, kita akan menghitungnya dan ditemukan sekitar 0,844 gram per cm kubik untuk densitas secara perhitungannya untuk fluida itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui secara perhitungan dari fluida yang kita uji, kita bakal membandingkan dengan nilai teoritisnya agar kita tahu seberapa besar data kita melenceng atau kurang akurat terhadap nilai teoritisnya. Nah, kita di sini menggunakan rumus error, yakni sebagai berikut. Jadi, mutlak dari rho IPM atau rho perhitungan dikurangi dengan rho teori dibagi dengan rho teori dikalikan dengan 100%. Nah, di sini kita tinggal mensubstitusikan aja nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya ke dalam persamaan error tersebut. Di sini ketika kita sudah mengkalkulasikan, kita mendapatkan sekitar errornya itu 0,76%. Oke, berikutnya kita menghitung untuk nilai densitas rata-rata, di mana ini digunakan untuk menghitung ketidaksamaan dan juga standar deviasi. Nah, di sini kita menghitung densitas rata-rata itu dari jumlah densitas yang terukur dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini ketika kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Excel untuk membantu perhitungan. Di sini ketika kalian sudah jumlahkan untuk densitasnya itu, kalau sebagai contoh di sini kita dapatkan sebesar 8,149 untuk jumlah densitasnya dan dibagi dengan 10. Kan datanya tadi ada 10, jadi dibagi dengan jumlah data. Oke, setelah dikalkulasikan ternyata didapatkan sekitar 0,814 gram per cm kubik. Nah, setelah kita mengetahui densitas rata-rata, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari standar deviasi, di mana standar deviasi itu kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, kalian untuk mencari nilai standar deviasi juga bisa menggunakan aplikasi Excel biar gampang untuk mengkalkulasinya. Oke, setelah dikalkulasi dan disubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, kita mendapatkan untuk standar deviasi pada praktikum kali ini itu sekitar 0,0213 gram per cm kubik. Setelah kita mengetahui nilai standar deviasi, kita bisa mencari ketidaksamaan dari praktikum ini. Nah, kita menggunakan rumus delta rho sama dengan sigma rho dibagi dengan akar jumlah data, di mana sigma rho ini itu merupakan nilai dari standar deviasi. Nah, kita tinggal substitusikan saja besar nilai yang sudah kita ketahui untuk standar deviasinya, kemudian dibagi dengan jumlah data. Nah, setelah dikalkulasikan, ternyata kita mendapatkan untuk ketidaksamaan dari praktikum kali ini itu sekitar 0,006747 gram per cm kubik. Jadi, densitas dari fluida tersebut dapat dituliskan dengan format sebagai berikut. Jadi, rho IPM sama dengan rho average kurang lebih ketidaksamaan dengan nilai 0,814 kurang lebih 0,006 gram per cm kubik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tabel hasil perhitungan densitas isopropil miristat, karena kita tadi memakai contoh pada fluida isopropil miristat. Di sini yang perlu kalian masukkan itu adalah nilai H1, H2 dan juga rho-nya. Dimana untuk H1 dan H2 satuannya merupakan cm dan rho satuannya gram per cm kubik. Demi mempermudah kalian dalam menghitung data-data yang sudah didapatkan, kalian bisa menggunakan Excel. Nah, di sini sebagai contoh saja ada dua data di setiap pengulangannya. Kemudian di sini ada juga dua hasil perhitungan untuk setiap pengulangannya. Serta jika sudah kalian memasukkan data-data ke dalam tabel yang tersedia, berikutnya kalian akan menghitung rata-rata seperti yang ada di contoh sebelumnya, kemudian standar deviasi dan juga ketidakpastian. Dan hal ini juga dilakukan untuk fluida baby oil. Setelah kalian memasukkan data ke tabel hasil perhitungan, kalian berikutnya membuat grafik regresi linier hubungan
antara ketinggian fluida pertama dengan fluida kedua, di mana kalian di sini harus mencantumkan juga untuk persamaan regresinya. Karena dari persamaan regresinya itu kalian bisa mendapatkan nilai dari densitas fluida yang kalian gunakan. Oke, selanjutnya apa saja yang akan kalian bahas di bagian pembahasan? Ini yang pertama ada menjelaskan mengenai data dan hasil analisis data kalian. Jadi kalian jelaskan bagaimana datanya, kemudian hubungkan dengan dasar teori atau prinsip yang berlaku di percobaan. Kemudian yang kedua, kalian jelaskan mengenai gejala fisis yang terjadi selama kalian melakukan praktikum. Kaitkan dengan dasar teori juga dan jelaskan secara detail. Nah, poin yang ketiga, ini berupa pertanyaan, jadi bisa diberi paragraf sedikit nanti di bagian pembahasan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apakah penambahan air dan cairan uji dengan volume yang tidak presisi berpengaruh pada data yang diperoleh? Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa besar pengaruh suhu terhadap nilai densitas yang didapatkan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah diameter tabung memiliki pengaruh terhadap nilai densitas yang didapat? Kemudian yang keempat, apakah percobaan ini dapat digunakan untuk mengukur densitas merkuri? Nah, nanti kalian coba cari literatur lain, bandingkan dengan percobaan kalian, kemudian kalian tuangkan atau tuliskan ke dalam paragraf kalian. Kalau sudah, nanti kita masuk ke bagian faktor error. Di faktor error, kalian membahas mengenai penyebab-penyebab nilai kalian itu melenceng jauh dari nilai secara teoritisnya. Nanti kalian jelaskan, kalian hubungkan dengan dasar teori juga boleh. Kalian harus menjelaskan kenapa error tersebut terjadi. Demikian penjelasan saya mengenai percobaan tekanan hidrostatis pada tabung U yang bertujuan untuk menentukan massa jenis atau densitas suatu fluida berdasarkan prinsip kesetimbangan tekanan pada tabung U. Jangan lupa kunjungi channel YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari video lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.